Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Regina, Manda, dan Ulum akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus suplemen. Kasus 1. Bagian marketing ingin memasarkan produk suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin D ditambah dengan vitamin K2. Tolong buatkan desain pengembangan produk mengenai dosis, bentuk sediaan, penggunaan zat tambahan, klaim, kemasan, persyaratan produk, dan penandaannya. Kami memilih bentuk tablet karena bentuk ini memiliki keunggulan praktis dan efisien, mudah dikonsumsi, ketepatan dosis tinggi, serta lebih cocok dan ekonomis untuk produksi skala besar. Bentuk sediaan tablet juga memiliki sifat stabilitas gabungan kimia, mekanik, dan mikrobiologi yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan bentuk sediaan lain. Kami menghindari bentuk sediaan kapsul karena cangkang kapsul gelatin dapat dengan mudah menarik kelembapan. Kelembapan yang tinggi ditakutkan akan dapat merusak vitamin D3 karena vitamin D3 dapat teroksidasi dan terinaktivasi oleh kelembapan. Alasan yang sama juga membuat kami menghindari bentuk sediaan cair, terutama sediaan dengan medium air seperti sirup. Selain juga alasan lainnya karena vitamin D3 dan K tidak larut di dalam air sehingga meminimalkan penggunaan eksipien. Kami lebih memilih vitamin D3 kolekalsiferol daripada vitamin D2 ergokalsiferol dikarenakan banyak data menunjukkan vitamin D3 lebih efektif meningkatkan kadar kalsifediol dibandingkan dengan ergokalsiferol. Vitamin K2 atau lebih tepatnya dalam bentuk menoquinon 7 dipilih daripada jenis vitamin K lainnya karena vitamin K tipe ini memainkan peran penting dalam metabolisme tulang dan penelitian menunjukkan bahwa MK7 dapat membantu mencegah osteoporosis dan patah tulang. Sehingga dengan adanya MK7 ini dapat meningkatkan kerja dari vitamin D dalam hal pemeliharaan kesehatan tulang. Sampai saat ini, data-data klinis belum cukup kuat untuk memberikan rekomendasi dosis definitif untuk vitamin D. Namun, dosis 400 hingga 1000 IU diyakini dapat mengurangi resiko defisiensi kekurangan vitamin D pada berbagai usia. Sediaan vitamin D 400 IU dan 1000 IU juga menjadi obat esensial yang telah ditetapkan oleh WHO. Pada vitamin K, juga tidak ada dosis definitif untuk menimbulkan suatu efek. Beberapa sediaan multivitamin saat ini mengandung vitamin K dengan dosis 25 hingga 100 mikrogram. Pada PB POM nomor 11 tahun 2020, batas maksimum miligram per hari vitamin K adalah 0,12 mg dan vitamin D 400 IU. Sehingga dari paparan tersebut, kami menetapkan dosis vitamin K 0,12 mg dan vitamin D 400 IU. Dalam menentukan bahan tambahan, kami menghilangkan opsi bahan tambahan yang mengandung mineral di dalamnya. Hal ini dikarenakan vitamin D3 akan secara cepat rusak dengan adanya mineral. Kami juga mempertimbangkan bahan tambahan yang cocok untuk dilakukan granulasi. Granulasi ini perlu untuk dilakukan sebelum pengempaan tablet karena sifat alir yang buruk dari bahan baku zat aktifnya, karena baik dari vitamin D dan vitamin K memiliki bentuk fisik kristal. Kami menentukan bobot akhir yaitu 50 mg tiap tabletnya. Komponen tambahan yang kami tentukan yaitu berupa amilum 5 mg sebagai pelicin, penghancur dan pengikat, asam alginat 2,5 mg sebagai penghancur dan pengikat, dan mikrokristalin selulosa hingga 50 mg sebagai pengisi. Fungsi dari masing-masing bahan eksipien mengikuti literatur Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi ke-6. Ketentuan konsentrasi untuk menimbulkan efek yang diinginkan yang ada pada literatur ini yaitu amilum berfungsi sebagai pelicin pada konsentrasi 3 hingga 10%, berfungsi sebagai pengikat pada konsentrasi 3 hingga 20%, dan berfungsi sebagai penghancur pada konsentrasi 3 hingga 25%. Sementara alginic acid
berfungsi sebagai bahan penghancur dan pengikat pada konsentrasi 1 hingga 5%. Dari keseluruhan bahan, tidak ada yang saling inkompatibel dan juga sudah memenuhi peraturan batas maksimum bahan pada PB POM nomor 17 tahun 2019. Klaim produk yang kami usulkan yaitu suplementasi vitamin D, membantu memenuhi kebutuhan vitamin D, membantu memelihara kesehatan tulang, dan membantu memelihara fungsi imun. Klaim ini sudah sesuai dengan ketentuan klaim yang disetujui pada produk suplemen kesehatan yang mengandung vitamin D oleh BPOM. Kemasan produk yang diusulkan adalah berupa kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer berupa botol plastik dengan tutup ulir berisi 30 tablet. Pada kemasan primer juga diberikan silika gel sebagai desikan. Untuk kemasan sekunder, berupa kotak kardus berisi kemasan primer yang dilengkapi dengan etiket. Berikut adalah persyaratan mutu produk jadi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan. Persyaratan organoleptik berupa pengamatan yang dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Persyaratan kadar air untuk kesediaan non-cair adalah 10%. Selanjutnya adalah disintegrasi. Untuk suplemen tablet non-salut, tablet harus hancur dalam waktu kurang dari sama dengan 30 menit. Uji disolusi dilakukan untuk pelepasan zat aktif pada bentuk sediaan padat. Uji keseragaman bobot juga dilakukan. Uji cemaran mikroba dilakukan sesuai dengan farmakope atau monografi. Uji cemaran logam berat untuk suplemen yang tidak mengandung herbal disesuaikan dengan farmakope atau monografi. Dilakukan juga uji identifikasi bahan aktif. Kemudian dilakukan penetapan kadar bahan aktif. Penetapan kadar bahan aktif dilakukan dengan mempertimbangkan komponen bahan aktif yang mendukung klaim dan atau komponen bahan aktif yang paling tidak stabil. Produk suplemen kesehatan mengandung kombinasi multivitamin, dilakukan penetapan kadar dengan prioritas pada vitamin yang mempunyai laju degradasi paling cepat. Berikut adalah desain label dari produk suplemen yang diusulkan. Label terdapat pada kemasan primer dan sekunder. Label dilengkapi dengan informasi-informasi utama agar mudah dipahami oleh konsumen. Kasus 2. Produk dengan nutrition fact di samping akan didaftarkan ke Badan POM sebagai produk suplemen kesehatan. Apakah bisa diterima? Jelaskan alasannya. Produk suplemen mengandung vitamin A sebanyak 1050 mikrogram, vitamin C sebanyak 60 mg, vitamin D3 sebanyak 25 mikrogram, vitamin E sebanyak 13,5 mg, vitamin K sebanyak 25 mikrogram, tiamin sebanyak 1,5 mg, riboflavin sebanyak 1,7 mg, niacin sebanyak 20 mg, vitamin B6 sebanyak 2 mg, folat sebanyak 667 mikrogram, vitamin B12 sebanyak 6 mikrogram, biotin sebanyak 30 mikrogram, asam pantotenat sebanyak 10 mg, kalsium sebanyak 200 mg, besi sebanyak 18 mg, fosfor sebanyak 20 mg, iodin sebanyak 150 mikrogram, magnesium sebanyak 50 mg, zinc sebanyak 11 mg, selenium sebanyak 55 mikrogram, tembaga sebanyak 0,5 mg, mangan sebanyak 2,3 mg, kromium sebanyak 35 mikrogram, molybdenum sebanyak 45 mikrogram, klorida sebanyak 72 mg, potasium sebanyak 80 mg. Jawabannya, produk dengan formula di samping tidak dapat diterima oleh Badan POM sebagai suplemen kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat dua bahan dengan jumlah melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh Badan POM. Menurut kriteria yang dikeluarkan oleh Badan POM, vitamin D memiliki batas maksimal sejumlah 400 unit internasional atau 0,01 mg, sedangkan jumlah yang tertera pada formula adalah 0,025 mg. Untuk niacin atau asam nikotinat, batas maksimal yang diperbolehkan oleh Badan POM adalah 15 mg, sedangkan jumlah yang tertera pada formula adalah 20 mg. Diperlukan penyesuaian formula agar produk suplemen dapat disetujui oleh Badan POM. Selain dari yang sudah disebutkan, komposisi bahan yang tertera pada tabel sesuai dengan kriteria Badan POM.
Lanjutan dari tabel sebelumnya, seluruh komposisi bahan yang tertera pada tabel sesuai dengan kriteria Badan POM. Berikut adalah penyesuaian formula berdasarkan kriteria Badan POM. Bobot vitamin B3 diubah menjadi 0,01 mg dan bobot niacin diubah menjadi 15 mg. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.